Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Anisma Maulana dengan NIM belakang 56. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari kelima teori yang ada pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, yakni teori belajar konstruktivisme yang saat ini sering dipakai di dalam dunia pendidikan modern. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dahulu. Apa sih teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa murid itu tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi murid sendiri adalah suatu individu yang membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi, melalui pengalaman, atau bahkan mengolah informasi sendiri sampai bisa menjadi sebuah pemahaman. Ada dua tokoh besar di dalam konstruktivisme, yakni Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menekankan bahwa setiap anak itu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman individual, sedangkan Vygotsky menambahkan bahwa lingkungan sosial dan budaya juga punya peran besar dalam proses membangun pengetahuan. Dua pandangan ini akhirnya membuat konstruktivisme menjadi teori yang menekankan pengalaman dan interaksi sosial. Selanjutnya, kita akan masuk ke prinsip-prinsip utama dari konstruktivisme. Yang pertama adalah active learning, yaitu belajar yang menuntut siswa untuk aktif, mencoba, bertanya, atau mencari dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah learning by doing, atau belajar melalui pengalaman yang dikerjakan atau pengalaman yang dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga adalah scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru atau teman sebaya yang nantinya akan dilepas pelan-pelan ketika siswa tersebut sudah mampu memahami atau sudah bisa mandiri. Dan yang terakhir adalah knowledge is constructed. Artinya itu adalah pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun melalui proses berpikir. Terus kenapa teori ini penting? Karena konstruktivisme itu membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Ketika siswa aktif membangun pengetahuan, mereka akan lebih mudah memahami dan mengingat materi. Selain itu, siswa jadi lebih kreatif, lebih kritis, dan lebih siap menghadapi situasi nyata. Inilah alasan banyak kurikulum modern, termasuk di Indonesia, memakai pendekatan ini sebagai proses belajar. Sekarang aku akan jelasin contoh penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Di dalam konstruktivisme, guru itu bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Guru itu berperan sebagai fasilitator. Misalnya, saat belajar tentang suatu konsep, guru memberikan masalah yang harus diselesaikan siswa, memberikan kesempatan diskusi kelompok, dan membimbing siswa menemukan jawabannya sendiri. Contoh lain, guru tuh bisa menggunakan media sosial atau media eksperimen, studi kasus, proyek kelompok, atau praktik langsung. Semua metode ini fokus pada pengalaman dan proses berpikir siswa, bukan sekedar menghafal. Terakhir, kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, siswa itu lebih aktif dan kreatif, pemahaman lebih mendalam, pembelajaran jadi relevan dan bermakna, serta melatih komunikasi dan kerjasama. Untuk kekurangannya, membutuhkan waktu yang lebih lama, dan guru tuh harus menyiapkan aktivitas yang lebih kompleks, serta yang terakhir, siswa yang pasif bisa kesulitan kalau tidak dibimbing. Jadi kesimpulannya, teori konstruktivisme itu menjelaskan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman, interaksi, dan pemaknaan. Dan guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa berperan aktif dalam menemukan dan mengembangkan pemahamannya. Teori ini sangat cocok untuk pendidikan masa kini karena membantu siswa belajar lebih dalam dan relevan dengan kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari saya tentang teori belajar konstruktivisme. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam memahami konsepnya dengan lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.